Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para penonton. Kita sudah mencapai di bab tunnel chapter 7, yaitu tunnel. Overview. Pertama kita harus tahu satu hal yang umum dalam lalu lintas data melalui internet adalah tunneling. Tujuannya untuk mendapatkan data ke tujuan agar tidak terganggu oleh data lain dalam perjalanan. Dan itu seperti namanya, tunnel berarti jalur terowongan tersembunyi seperti air dan bus khusus. Jadi tunnel ini terowongan. Kan misalnya antar benua nih, itu kalau mau narik kabel panjang itu kan pasti akan membutuhkan uang yang mungkin sangat banyak. Nah, jadi di sini agar menghindari biar kita tidak mengeluarkan uang dengan banyak karena hanya ingin menghubungkan dua router atau enggak untuk ngeping satu sama lain, maka dari sini kita di, diperkenalkan dengan tunnel. Nah, tunnel adalah dasar untuk VPN, yaitu Virtual Private Network, untuk membuat jaringan pribadi melalui internet. Tunnel adalah metode mentransfer data dengan menggunakan jaringan internet secara terhubung. Nah, ini ada beberapa kelebihannya ya. Pertama, kalau kita menggunakan tunnel, pengguna dapat mengakses komputer ataupun jaringan di mana saja asalkan dapat koneksi internet. Yang kedua, memiliki tingkat keamanan. Dengan menggunakan koneksi tunnel, pengguna dapat berselancar dengan aman melalui WiFi hotspot. Terus yang ketiga, tunnel menjadi solusi biaya efektif bagi organisasi bisnis yang menggunakan jaringan khusus. Terus yang terakhir, tunnel dapat bekerja di jaringan publik seperti WiFi hotspot maupun jaringan. Terus ini ada kekurangannya. Tunnel membutuhkan perhatian dalam menetapkan sistem keamanan yang jelas untuk mencegah tindakan cybercrime. Ini disebabkan dengan penyediaan akses secara publik. Terus yang kedua, ketersediaan jaringan khusus perusahaan sangat tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan. Di sini ada beberapa jenis-jenis tunnel. Pertama ada point to point. Ada EOIP, Internet over IP, ada IP, IP in IP, ada GRE, Generic Routing Encapsulation. Terus yang kedua ada client server, point to multi point. Itu pertama ada PPTP, point to point tunneling protocol, ada L2TP, layer 2 tunneling protocol, ada PPOE, point to point over internet. Sebuah presentasi kecil dari tunnel sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dapat ditemukan di dunia jaringan. Nah, di sini kita akan masuk ke namanya EOIP tunnel. Nah, EIP tunnel adalah protokol pada mikrotik yang dapat digunakan untuk membangun tunnel jaringan antar router mikrotik melalui koneksi TCP/IP. Ini contoh topologinya ya, dan kita sudah membuat topologinya. Nah, EIP adalah protokol milik mikrotik dukungan disertakan di Linux, tetapi harus kompilasi secara manual. Oleh karena itu, untuk menggunakan fitur ini baik di router kantor ataupun router di kantor cabang harus menggunakan router mikrotik. EIP menggunakan protokol GRE atau RFC 1701. Maksimum EIP yang bisa dibuat oleh mikrotik hanya 65535 EIP. Mencari tunneling over EIP dapat membuat network bridge antar perangkat mikrotik. Tunnel EIP akan menjadi interface virtual pada router mikrotik, sehingga akan muncul seolah-olah mikrotik terkoneksi secara lokal. ID terowongan pada terowongan EIP digunakan sebagai jalur terowongan aman. Nah, di sini adalah topologi yang kita gunakan untuk tunnel EIP. Di sini kita akan memberi nama kedua router ini. Router 1, contohnya itu adalah router 1 ini misalnya Singapura ya. Router 2 ini misalnya Indonesia. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita akan meminta IP DHCP client dulu. Seperti ini, IP DHCP client. Jika IP DHCP kalian keluarnya seperti ini, tidak ada apa-apa, kalian bisa menggunakan konfigurasi IP DHCP client at interface ether1 disable no. Ini pertama kita akan mulai dari router Jakarta terlebih dahulu. Kita akan masuk ke dalam Winbox. Oke. Jangan lupa toolsnya Legacy Mode On. Langsung kita login saja. Nah, pertama pastikan PC sudah connect ke internet melalui router agar mendapatkan IP WLAN dari DHCP server. Pertama, kita pilih menu interface, lalu pilih EIP tunnel. Terus kita akan memberi nama
misalnya di sini IP tunnel Singapura. Nah, terus remote address-nya kita akan kasih 292.168 titik, sebentar, bentar, IP-nya. Oh ya, ini dia. IP ini ya. Nah, 92.168.137.8. Kanal ID-nya kita akan beri 11 saja contohnya. Nah, terus kita tinggal play. Oke, nanti tampilannya akan seperti itu. Kemudian kita akan ke menu bridge, terus add. Nah, di sini namanya misalnya bridge tunnel ya. Bridge tunnel 1.010 lah. Nah, terus kita tinggal apply OK. Nah, tunggu, oke, apply OK. Terus kita akan pindah ke tab port di sini. Terus tinggal pencet tambah. Lalu kita isi interface IP tunnel Singapura yang sudah kita buat tadi. Terus kita tinggal klik apply OK. Terus kita akan membuat satu lagi, tapi untuk Ether yang tersambung sama PC, yaitu Ether 2 di sini. Bridge-nya itu yang kita bikin, bridge tunnel 010. Play oke. Nanti akan jadi seperti ini. Kalau sudah, kita akan memasang IP seperti ini ya, IP address. Kita akan nambah IP-nya, misalnya 192.168.11.1/24. Interface-nya bridge tunnel yang udah kita bikin tadi. Nah, maka kita sudah selesai membuat konfigurasi tunnel di router 1. Maka kita akan lanjut ke router 2. Oh ya, ini oh ya benar, apply oke. Nah, ini nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, ini kita kan udah selesai nih. Selanjutnya kita akan lanjut ke router kedua. Oke, ini kita tinggal copy saja, terus buka Winbox baru seperti ini. Masukkan saja IP-nya, tinggal enter. Jangan lupa pergi ke tools, terus aktifkan legacy mode. Nah, di sini cara-caranya kurang lebih sama seperti router 1. Pertama, pastikan PC sudah connect ke internet melalui router agar melakukan IP WLAN dan DHCP server. Nah, di sini kita akan pilih menu interface. Terus kita akan klik add, terus IP tunnel. Nah, terus di sini kita mungkin akan memberi nama IP tunnel Indonesia ID aja. Nah, IP tunnel ID, remote address-nya adalah address IP router 1, yaitu sebentar. Nah, ini IP router 1. Ini copy, terus dimasukkan ke sini. Oke, nice. Tunnel ID-nya 11. Harus sama ya tunnel ID. Terus kita tinggal apply oke. Oke. Terus kita pergi ke menu bridge, terus add. Bridge add. Sini kita akan kasih namanya bridge tunnel 2. Terus kita tinggal apply oke. Di sini kita akan pergi ke port, lalu bikin sama seperti tadi.
masukkan LP tunnel ID, bridge-nya bridge tunnel 2, klik OK, tambah lagi interface-nya Ether 2 ini. Bismillah ya Allah, ada suara. Terus tinggal apply OK aja. Tuh. Nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Terus kalau sudah, kita pasang IP pada menu IP address. Begini ya. IP addresses tambah. Nah, di sini kita akan masuk nama IP-nya 192.168.11.2/24. Interface-nya bridge tunnel 2. Terus kita tekan apply OK. Selesai. Kita sudah selesai mengkonfigurasi dua router. Untuk mencobanya, kita bisa mencoba di menu new terminal dan masukkan komen ping terus IP-nya. Nah, kita kan new terminal. Habis itu tunggu. Nah, ini kita coba ping. Nah, sini terus coba kita ping. Mau tambah skill set. Nah, ini sudah bisa ping ya, guys. Oke. Dari Indonesia bisa ping ke Singapura. Gimana kalau kita dari Singapura ping ke Indonesia seperti ini? Ini 137.8. 137.8. Langsung masuk. Oke, bisa. Nah, ini udah bisa ya, guys. Nah, ini keduanya sudah bisa saling ping. Nah, begitulah cara kalian untuk tunneling menggunakan EOIP di MikroTik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.